Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya apoteker Sandra Isasi Sutiswa, Sarjana Farmasi, Magister Sains Farmasi, yang merupakan salah satu dosen di jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Sebagai seorang dosen, merupakan suatu kewajiban untuk menjalankan tridharma pendidikan tinggi, yaitu salah satunya pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu mata kuliah Farmasetika Dasar. Farmasetika Dasar ini merupakan mata kuliah wajib di program studi D3 Farmasi yang memiliki bobot SKS banyak 3 SKS, di mana terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui pengetahuan dasar farmasi yang nanti akan digunakan untuk mata kuliah lanjutan. Untuk semua mata kuliah yang saya ajarkan, termasuk mata kuliah Farmasetika Dasar ini, saya menggunakan metode DIA, yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan metode pembelajaran dengan pendekatan di mana materi atau konten pembelajaran disampaikan kepada mahasiswa secara langsung oleh pengajar atau instruktur, biasanya melalui ceramah dan presentasi. Dalam metode ini, pengajar berperan aktif sebagai pemberi informasi, sedangkan siswa cenderung berperan sebagai penerima informasi secara pasif. Namun, metode ini juga mengadopsi teknologi untuk membantu menyampaikan materi, misalnya melalui e-learning, video, atau platform daring yang memungkinkan mahasiswa mengakses materi secara keseluruhan dan secara mandiri. Dengan kata lain, delivery bisa dilakukan secara langsung dengan tatap muka ataupun dengan tidak langsung atau secara online. Materi yang disampaikan mengacu pada capaian pembelajaran, di mana untuk mata kuliah Farmasetika Dasar ini memiliki 3 aspek, di mana aspek sikapnya menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dan keahlian di bidangnya sendiri, kemudian mampu melaksanakan praktik farmasi dengan prinsip etik dan peka dengan sesuai dengan kode etik tenaga vokasi farmasi Indonesia. Kemudian dari aspek pengetahuan, yang pertama diharapkan dengan mempelajari mata kuliah Farmasetika Dasar ini, diharapkan dari segi aspek pengetahuan mahasiswa menguasai konsep teori farmasi, kemudian menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pembuatan sediaan farmasi yang dilakukan secara mandiri ataupun berkelompok. Dan dari segi keterampilan, khususnya untuk keterampilan khusus, karena ini adalah mata kuliah keterampilan atau keahlian khusus di farmasi, maka keterampilan khususnya diharapkan mahasiswa mampu menyelesaikan pelayanan resep, mulai dari penerimaan, screening administratif, penyiapan dan peracikan sediaan farmasi, dan pemberian informasi obat sesuai dengan etik dan aspek legal yang berlaku. Adapun deskripsi dari mata kuliah Farmasetika Dasar ini, di mana mata kuliah Farmasetika Dasar ini mempelajari tentang aspek kefarmasian mengenai golongan obat, cara membaca resep, kemudian singkatan Latin, menghitung, menimbang, dan mengukur serta mencampur obat atau biasa disebut dengan dispensing atau compounding, baik dalam bentuk sediaan full fresh, full fish maupun kapsul, dan cara menggunakan alat dengan baik serta cara bekerja di laboratorium yang baik. Mata kuliah Farmasetika Dasar ini memiliki 10 sub pokok bahasan, di mana yang pertama sejarah kefarmasian, kemudian ketentuan umum farmakope Indonesia, pengenalan obat, singkatan Latin dan reseptur, kemudian ada resep dan kelengkapannya, etiket, kopi resep dan kelengkapannya, sediaan full fish dan full fresh, perhitungan dosis, hitungan farmasi, sediaan full fish dan full fresh, serta compounding sediaan kapsul. Dalam proses delivery, saya melakukannya dengan 16 kali pertemuan, di mana ada 7 pertemuan sebelum UTS, kemudian UTS
selanjutnya 7 pertemuan sebelum UAS dan UAS. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur yang saya gunakan, baik itu dari buku referensi, artikel, maupun dari jurnal yang berhubungan dengan materi yang akan saya sampaikan. Itulah tadi model delivery yang saya sampaikan dalam proses pembelajaran mata kuliah Farmasetika Dasar yang saya bawakan. Selanjutnya, kita masuk ke aspek interaction. Interaction merupakan suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dengan dosen guna mencapai capaian pembelajaran. Metode pembelajaran yang melibatkan interaksi biasanya dirancang untuk mendorong keterlibatan aktif dari mahasiswa yang mungkin mereka untuk lebih memahami dan menerapkan materi yang dipelajari. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas yaitu sistem SLC. SLC atau Student Centered Learning, yang merupakan metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga peserta didik akan belajar lebih aktif dan lebih kreatif serta mandiri dan inovatif sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Sistem SLC sendiri terdiri dari 3, yaitu pembelajaran interaktif, yaitu pemaparan materi dalam kelas oleh dosen dengan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat dari mahasiswa. Kemudian bisa juga berupa grup diskusi atau diskusi. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang melibatkan antar kelompok mahasiswa dengan dosen untuk menganalisis, menggali, atau memperdebatkan topik tertentu. Kemudian ada juga dalam bentuk self-direct learning, atau metode ini merupakan bentuk pemberian tugas belajar kepada mahasiswa seperti tugas membaca atau tugas membuat resume. Dalam menjalankan mata kuliah Farmasetika Dasar ini, saya juga menggunakan suatu platform SIAK atau Sistem Informasi Akademik yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di SIAK ini akan menjadi tempat untuk mahasiswa mengisi presensi, mengunduh materi pembelajaran, serta mengirimkan tugas dan melakukan ujian. Itulah metode aspek interaction yang saya terapkan pada PBM yang saya bawakan. Selanjutnya, untuk asesmen. Asesmen sendiri merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Dalam aspek ini ada beberapa indikator penilaian yang diukur. Yang pertama, ini karena mata kuliahnya terdiri dari 3 SKS, 1 SKS teori dan 2 SKS praktek, sehingga ada penilaian untuk teori dan ada untuk praktek. Untuk teori itu dibagi ke dalam penilaian UTS sebanyak 40%, UAS 40%, serta penugasan individu sebanyak 20%. Kemudian untuk praktikum sendiri itu ada penilaian sikap, kemudian kemampuan, dan laporan. Nah, nilai akhir dari teori dan praktek ini, jadi teori komposisinya sebanyak 40% karena proporsinya 1 SKS, dan untuk praktek 60% karena proporsinya 2 SKS, dan nilai totalnya menjadi 100%. Adapun nilai batas lulus dari mata kuliah ini adalah sebesar 75 dengan angka mutu 3,5. Indikator penilaian tersebut disampaikan pada awal pembelajaran agar mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses PBM yang saya lakukan untuk mata kuliah Farmasetika Dasar. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan micro teaching secara luring. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ibu. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir?
Tidak Ibu, hadir semua Ibu. Ya, alhamdulillah ya. Nanti kita akan presensi ya di Siak. Sudah tahu materi apa yang akan diajarkan untuk pertemuan kita kali ini? Sudah Ibu. Sudah baca di RPS ya, yang udah di-share ya. Materinya apa? Penggolongan obat Bu. Udah ada. Ya, jadi materi betul kita hari ini materinya akan diskusi tentang penggolongan obat. Ya, jadi sebelum kita masuk ke penggolongan obatnya, kita harus ketahui dulu apa itu obat. Jadi obat itu adalah suatu bahan atau bahan-bahan yang digunakan untuk mendiagnostik, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badania dan rohania pada manusia atau hewan, termasuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia. Jadi obat itu ternyata bukan hanya untuk mengobati ya, tetapi juga ada untuk mencegah. Ada yang tahu contoh obat untuk mencegah apa? Untuk mencegah vitamin itu untuk apa? Defisiensi berarti untuk mengobati. Vaksin. Oh, vaksin. Ya, vaksin itu untuk mencegah ya. Oke. Kemudian ada untuk mengobati tadi ya, misalnya kalau tadi disebutkan oleh Ica ya bahwa contohnya vitamin itu untuk mengobati defisiensi, jadi atau kekurangan vitamin sehingga diberikanlah vitamin ya. Atau ada untuk misalnya dia demam, untuk mengobati demamnya maka dikasih paracetamol gitu ya. Oke, kemudian pengertian obat ada secara obat jadi, obat baru, obat asli dan obat esensial. Kemudian ada juga perbedaan jenis obat, ada obat paten, obat generik dan obat generik bermerek. Ya, jadi kalau obat paten ini adalah obat yang awal ditemukan oleh pemilik patennya. Jadi obat paten ini dia berlaku selama obat itu masih memenuhi masa patennya. Masa patennya itu biasanya 20 tahun. Ya, jadi kalau udah lewat dari 20 tahun, kemudian ada industri farmasi baru yang mengeluarkan obatnya, baru itu boleh, itu dinamakan dengan obat MITU. Kemudian ada obat generik dan generik bermerek. Ada yang tahu contoh obat generik, apa sebenarnya yang membedakan obat generik dengan obat generik bermerek? Ya, silakan. Itu kalau itu obat itu nama obatnya kan langsung saja artinya itu ada ketoconazole. Kalau obat generik bermerek itu ada nama mereknya sama nama cetaknya. Contohnya tadi ketoconazole, sama dalamnya ada Zoralin, ketoconazole. Ya, betul ya. Betul. Kita kasih aplaus dulu buat Bayu. Ya. Jadi udah paham ya apa bedanya, kan kalau selama ini itu obat paten gitu ya kalau di masyarakat umum ya. Jadi sekarang teman-teman udah tahu ya bahwa apa obat paten, apa obat generik dan obat generik bermerek. Jadi banyak kan yang masyarakat awam sebutnya obat paten, ternyata itu obat generik bermerek ya. Oke. Selanjutnya kita langsung ke penggolongan obatnya. Ada macam-macam penggolongan obat, ada menurut kegunaannya, kemudian ada menurut cara penggunaannya, ada menurut sumber obatnya, menurut bentuk sediaan, menurut rute pemberian, dan menurut undang-undang. Ada yang sudah baca-baca di referensi contoh atau pembagian obat menurut undang-undang, ada apa aja? Ya, silakan Ica. Ya, betul ya. Oke, jadi ada penggolongan obat menurut undang-undang itu ada obat bebas, bebas terbatas, kemudian obat keras, obat wajib apotek, narkotik, psikotropik ya. Oke. Selanjutnya untuk obat-obat yang
penggolongan obat menurut sumbernya ada yang bersumber dari alam dan ada yang bersumber dari obat sintetis. Ya, yang bersumber dari alam itu ada obat Jamu. tradisional ya. Obat tradisional itu ada 3 ya, atau sekarang itu berdasarkan undang-undang terbaru itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 bahwa kalau dulu obat tradisional, kalau sekarang obat bahan alam. Tetapi pembagiannya tetap sama 3 ya. Ada apa aja? Ya, betul ya. Jadi ada obat herbal terstandar, obat jamu, fitofarmaka. Oke. Kita lihat untuk yang obat herbal obat tradisional di sini. Kalau yang obat tradisional itu tadi ada jamu, Obat fitofarmaka. ya, jamu, obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Untuk yang jamu itu logonya seperti ini ya. Ada tanda logo lingkaran hijau dengan ada daun ya. Kemudian untuk obat herbal terstandar itu lingkaran hijau dengan bintang 3. Kemudian untuk fitofarmaka lingkaran hijau dengan Bunga salju. bunga salju ya. Oke. Selanjutnya ini adalah informasi yang harus dicantumkan di dalam kemasan obat tradisional atau obat bahan alam yang sekarang ya. Ini informasi yang minimal harus ada. Itu yang pertama harus ada logo jamu atau OHT atau fitofarmaka. Kemudian harus ada nama produk, ada bentuk sediaan, kemudian ada komposisi, nama, dan alamat pendaftar, kemudian ada nomor izin edar, nomor batch, batas daluarsa, cara penyimpanan, klaim, penggunaan, serta kontraindikasi dari obat tersebut ya. Kemudian kalau untuk jamu ini klaimnya itu belum bisa mencantumkan klaim karena dia hanya berdasarkan penggunaan secara empiris ya. Jadi belum ada pengujiannya ya. Kalau untuk jadi setelah jamu itu OHT atau obat herbal terstandar tingkatannya. Jadi kalau OHT itu sudah melalui uji praklinis, kemudian selanjutnya ada fitofarmaka. Fitofarmaka itu sudah melewati uji praklinis dan uji klinis ya. Jadi berarti yang paling tinggi itu untuk obat bahan alam atau obat tradisional apa? Fitofarmaka ya. Oke, berarti untuk obat ini adalah contoh-contohnya. Maaf, ini bukan promosi ya, tetapi ini adalah contoh real ya, dimana ini contohnya jamu ya, kemudian ini contohnya obat herbal standar ya, kemudian ini contoh obat tradisional farmaka ya. Ya, ini adalah contoh-contoh yang real yang ada di lapangan. Jadi nanti biar tahu gitu ya. Oh, berarti benar nih penempatan posisinya tadi harus ada logo di pojok kiri ya. Oke, sampai di sini untuk perkuliahan kita hari ini. Ada pepatah mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu pahit, kayak obat ya. Ya, obat pahit tapi anak farmasi manis. Ya kan? Ilmu pengetahuan itu pahit pada awalnya, tetapi melebihi madu manisnya pada akhirnya. Ya, seperti anak-anak farmasi saat belajar itu pahit, berjuang dulu ya. Tetapi setelah lulus, setelah tahu ilmunya, manis ya. Jadi lebih manis lagi gitu ya. Oke, pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya tadi untuk pembagian tugasnya untuk meresume penggolongan obat ya sesuai dengan pembagian penggolongan obat itu dibuat resumenya, nanti dikumpulkan, diupload di SIAK ya, diupload di SIAK dan insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya, minggu depan dengan materi selanjutnya. Ya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.